Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Kami boleh ada di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa melewati hari-hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami menyadari, mengakui bahwa Allah lah yang berdaulat, yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa hari ini juga Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu, firman Allah yang hidup. Biarlah bejana hati kami Tuhan diisi oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Baik, shalom, selamat siang bagi kita semua hari ini. Ini waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Setiap orang yang bersandar dan menaruh harap kepada Tuhan harus mempercayai satu hal, yaitu bahwa dia hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita hidup bukan karena kemampuan kita, karena kemampuan kita sangat terbatas, tetapi Tuhan Allah yang berdaulat, dialah yang bekerja, dan segala kehendaknya biarlah itu yang menjadi nyata dalam hidup kita. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bertobat. Dulu di kampung saya sangat senang dengan lagu Bertobatlah dan Balik pada Bapa. Saya tidak tahu siapa pencipta lagu itu, tetapi waktu saya masih SMP, lagu itu sangat populer. Bahkan pada perayaan Natal, hampir semua gereja menyajikan lagu itu, dinyanyikan oleh anak-anak muda dengan berbagai versi. Ya. Ada yang model akapela, ada yang model grup, ada yang solo, gitu ya. Tetapi pertobatan seringkali hanya sebuah slogan. Pertobatan seringkali tidak menjadi sebuah realita dalam hidup orang percaya. Itu sebabnya hari-hari ini kita membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan adalah tindakan-tindakan yang pernah dilakukan seseorang atau perbuatannya yang berbentuk kesalahan atau pelanggaran. Dia menyesalinya dan akhirnya dia mulai berkomitmen dalam hati untuk berubah menjadi lebih baik. Pandangan umum hanya menyesali perbuatannya dan mulai disertai dengan komitmen untuk berubah. Tetapi juga pengertian bertobat dalam kekristenan diartikan dengan sama dengan kalimat kata metanoia. Ya. Dalam bahasa Yunani yang dapat didefinisikan sebagai berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Pertobatan bukan hanya menyesali diri yang disebut metamelomai, tetapi pertobatan harus berbentuk metanoia. Metanoia itu penggalan dari dua kata. Meta artinya berubah, change, dan nous artinya pikiran, mindset. Ya. Jadi metanoia artinya berarti perubahan pikiran. Jadi orang yang bertobat tidak hanya sekadar dia sudah menyesali perbuatannya, tetapi ada perubahan cara berpikir, cara memahami, cara bertindak, cara berperilaku. Jadi bertobat bukan hanya menyesali diri, tetapi juga berpaling dari yang jahat dan mau berjanji melakukan perubahan-perubahan yang baik dalam hidupnya. Ya, di mana ada rasa kesadaran yang tinggi menyesal akan dosa-dosa perbuatan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Ya. Jadi pertobatan adalah tindakan orang-orang berdosa yang berbalik kepada Allah. Setelah Roh Kudus meyakinkan dia akan dosanya, membawa perubahan dalam pikiran, keinginan, sikap, dan kehidupan orang berdosa itu sebagai akibat dari pekerjaan iman yang menyelamatkan melalui penebusan Kristus Yesus yang membenarkan kita. Artinya ada tindakan sukarela dari jiwa dan secara sadar menerima Yesus Kristus yang adalah iman percaya kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita secara pribadi. Kalau kita mengerti arti bertobat, tidak sedangkal yang dipahami oleh banyak orang.
Bertobat, ya udah, menyesal, selesai. Tetapi yang kita mau periksa adalah apa yang harus kita lakukan supaya menjadi orang Kristen yang benar-benar bertobat sungguh-sungguh, atau yang disebut dengan pertobatan sejati. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang saya catat di sini. Nah, ingin saya sampaikan kepada saudara. Kalau ada pertobatan yang sejati dalam hidup kita, maka yang pertama yang harus ada adalah dilahirkan kembali. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Kelahiran kembali atau lahir baru adalah menciptakan keadaan hati yang sama sekali baru. Itu bukanlah tindakan pribadi manusia, melainkan ada pekerjaan Roh Kudus yang membuat seseorang mengalami perubahan di dalam hati. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Kita tahu Nikodemus adalah seorang pakar, ya, yang sering mengajar di bait Allah di tengah-tengah umat Israel. Tetapi hal ini bagi dia sesuatu yang baru. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga." Nikodemus hanya memahami kelahiran itu secara fisik, secara lahiriah. Tetapi Yesus berbicara tentang dilahirkan dari air dan roh. 2 hal yang berbeda. Pemahamannya sangat jauh berbeda. Itu sebabnya dalam pertemuan antara Yesus dengan Nikodemus, ada pencerahan bagi Nikodemus ketika Yesus berkata bahwa kita harus dilahirkan dari air dan roh. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Ya, di ayat 5 tadi bersama-sama kita sudah baca bahwa Yesus menjelaskan dilahirkan kembali dengan istilah lahir baru dari air dan roh. Kita mengenal cara penulisan Yohanes ini di dalam ayat ini adalah bahasa simbolik. Kita tidak bisa menafsir air sebagai air secara literal. Ya. Jika demikian, apakah yang dimaksud dengan lahir baru? Atau dilahirkan dari air dan roh? Untuk menjawab ini kita akan buka Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Di sini air menjelaskan kepenuhan Roh Kudus atau kelimpahan hidup setelah dimiliki oleh Roh Kudus. Air telah menjadi simbol kehidupan dan vitalitas yang sangat penting. Yaitu kehidupan yang penuh dengan kekuatan dan kuasa karena kelimpahan dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, harus dilahirkan kembali, dalam arti dilahirkan di dalam kepenuhan Roh Kudus. Amin. Dan inilah pondasi yang pertama bagi orang Kristen. Kalau dia ingin bertobat sungguh-sungguh, maka dia harus dilahirkan kembali dengan cara menerima kepenuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi dilahirkan dalam air dan roh itu berbicara tentang dilahirkan mengalami hidup yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Hidup dalam kelimpahan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ini yang harus digarisbawahi.
Yang kedua, mengalami pembaharuan budi atau yang disebut dengan transformasi. Pembaharuan menggunakan istilah metamorfosis atau transformasi, perubahan rupa, bentuk, sifat, perubahan fungsi, bahkan perubahan struktur, di mana menata kembali unsur-unsur yang original. Jadi pembaharuan budi adalah kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang, yang dimulai dari memasukkan kebenaran, menyetujui dan melakukan kebenaran secara sadar, dan ada keseimbangan ke arah yang menakjubkan. Mengalami pembaharuan, transformasi, ya, perubahan dalam hidup. Itulah yang disebut dengan bertobat. Roma pasal 12 ayat 2 sebagai pondasi firman Allah dikatakan, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara, untuk mengalami pembaharuan budi atau transformasi dalam hidup kita, kita harus melepaskan hal-hal yang duniawi, ya. Dosa yang merintangi kita selama ini, hal-hal yang duniawi yang bersifat daging. Melepaskan keduniawian bukan dimaksudnya di sini berarti kita harus menyendiri, pergi ke hutan, ke gua-gua, ya, menjauhkan diri dari keramaian orang, ya, bukan. Atau orang menyiksa diri dengan berpuasa, ya, tujuannya supaya apa? Supaya mencari nilai diri, seakan-akan dia adalah orang yang paling kudus, yang paling sempurna. Tetapi justru orang-orang yang seperti itu, yang suka menyendiri di hutan, berpuasa di gua-gua, hidupnya sebenarnya menunjukkan keegoisan, karena dia hidup tanpa orang lain. Itu orang sombong sebenarnya. Tetapi yang dimaksud melepaskan hal-hal duniawi di sini adalah janganlah kita menggunakan seperti cara-cara dunia dalam bentuk filosofi dunia yang berfokus pada pemenuhan kepuasan semata. Ya. Paulus berbicara tentang bagaimana dunia ini telah dicemari oleh dosa dan kecenderungannya adalah melawan kehendak Allah dan kedaulatannya. Ini yang disebut melepaskan hal-hal duniawi. Saat-saat kondisi yang seperti ini, orang akan menghalalkan segala cara. Kita lihat hari-hari ini banyak orang takut keluar rumah. Ya, jam-jam 10 malam sampai jam 3 pagi kita mendengar banyak orang mengalami perampokan di jalan, dirampas motornya, dibunuh orangnya, dan peristiwa ini sudah mulai membuat keresahan bagi masyarakat. Karena keadaan yang sulit seperti ini membuat orang tidak berpikir lagi tentang hukum. Mereka melakukan segala cara untuk mengisi perut mereka, karena mereka kelaparan, tidak ada uang. Dan ini sangat menyedihkan hari-hari ini. Tapi bagi kita sebagai orang-orang percaya, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat. Yang pertama dikatakan tadi, dilahirkan kembali, dan yang kedua mengalami pembaharuan. Ya, pembaharuan dalam arti melepaskan hal-hal yang duniawi, ya, sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat yang membawa kita ke dalam dosa. Ya. Kita harus buat perubahan, perbandingan, bahwa kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang, tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, tetapi kita harus membawa cahaya terang itu menyinari sekeliling kita. Ya. Jadi kalau kita masih hidup dengan segala keinginan daging kita ini, di mana kita mencemari, ada kecenderungan untuk melawan kehendak Allah, ada kecenderungan untuk memberontak kepada Tuhan. Ya. Inilah yang disebut dengan hal-hal duniawi, sifat-sifat dunia yang harus dilepaskan dalam kehidupan kita. Berbicara dengan mengalami pembaharuan, transformasi, juga berbicara tentang memiliki kepekaan kepada kehendak Allah.
Di ayat yang kita baca tadi dikatakan, ya, bahwa apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi orang yang bertobat tidak bertindak semena-mena, tidak hanya mengikuti keinginan hatinya saja, tetapi dia memikirkan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Bahkan dia mulai memikirkan apa yang sempurna. Hal-hal yang seperti ini hanya bisa dikerjakan orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Bukti seseorang bertobat harus bisa diperlihatkan melalui bagaimana dia bisa mencari dan menemukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang sempurna menurut kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan pertobatan yang sejati, maka kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Amin. Mudah melepaskan manusia lama kita? Kalau kita katakan mudah, ya kita akan mudah untuk mengerjakannya. Tapi kalau kita berkata, enggak mungkin lah, sulit. Ya, sulitlah melepaskan manusia lama kita. Pertanyaannya, saudara mau nggak menjadi orang Kristen yang mau taat kepada firman Allah? Supaya hidupmu mengalami perubahan, supaya hidupmu mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalau mau, dengarkan firman Tuhan hari ini. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang ketiga, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang hidup dalam pertobatan yang sejati, maka mulai menanggalkan manusia lama kita. Amin. Apa-apa saja manusia lama kita. Kalau bicara tentang manusia lama, pasti di situ akan menyentuh kebiasaan-kebiasaan kita, ya kan? Kalau orang disentuh kebiasaan lama seseorang, banyak nggak suka, ya. Lebih baiklah mendengarkan kata-kata janji-janji firman Tuhan tentang berkat, ya kan? Tentang mujizat, tentang sukses, berhasil. Tapi kalau sudah menyentuh area yang disebut dengan manusia lama, ya, kita gerah mendengarnya, ya kan? Kita nggak mau mendengar, ya. Sepertinya kita dihakimi. Manusia lama yang harus kita tanggalkan adalah apa? Efesus 4 ayat 18. Ya. Apa yang disebut dengan manusia lama? Supaya terbuka pikiran kita. Selama ini kan terlalu dangkal pemahaman kita yang disebut dengan manusia lama. Apa itu manusia lama menurut Alkitab? Efesus pasal 4 ayat 18 berkata, dan pengertiannya yang gelap. Itu pertama, ya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Itu yang kedua. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Itu yang ketiga. Dan karena kedegilan hati mereka. Jadi 4 poin inilah yang memastikan seseorang apakah dia masih di dalam hidup yang lama atau manusia yang lama atau tidak. Kalau masalah dia malas, dia melawan orang tua, dia tidak mau ke gereja, itu adalah ekses dari 4 nilai ini. Jadi pengertian yang gelap itulah yang membuat seseorang akhirnya masih tetap tinggal dalam manusia lama. Pengertian yang gelap apa? Dia menangkap segala sesuatu dengan kehendak dan keinginannya. Bahkan dia tidak bisa mendeteksi bahwa di dalamnya ada keinginan si jahat. Ada rekayasa iblis untuk membuat dia menjadi pengikut
si jahat. Jadi manusia lama ini kecenderungannya, pengertiannya yang gelap. Tidak mau mendengar nasihat firman Tuhan. Dia hanya mendengar nasihat-nasihat yang tidak berguna. Banyak orang memberikan nasihat yang kelihatannya wah gitu ya. Tetapi membuat hidupnya jauh dari Tuhan. Pengertian yang gelap. Inilah yang mendominasi. Kenapa orang Kristen masih mengenakan manusia lama? Harusnya dia mengadopsi pengertian yang terang, bukan yang gelap. Yang kedua, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Manusia lama kita ini memiliki keinginan supaya dia tidak mau beribadah, nggak senang bersekutu, dia malas ke gereja. Dia lebih senang kalau di Lapo. Kalau orang Batak di kampung lebih senangnya di Lapo. Ya, kalau ditanya kenapa nggak ke gereja, Amang? Sekali setahun aja bergereja nggak apa-apa. Yang penting kan hati kita, ya kan? Bagaimana bisa seseorang hatinya mengasihi Tuhan kalau ke gereja aja sekali seminggu aja malasnya minta ampun? Ya. Jadi manusia lama kita akan terlihat dari sikap kita ketika kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Coba perhatikan saudaraku, kalau saudara ada di dalam ibadah dan saudara tidak merasakan ada firman yang sedang berbicara kepadamu, ekspresimu menunjukkan engkau ogah-ogahan, ya, rasa kantuk mulai datang. Pendeta bilang ada amin, ada ya sambil ngangguk-ngangguk. Hatinya jauh. Ya. Kalau ibadah suka pegang-pegang handphone, sambil dengar firman Tuhan, sambil buka Facebook gitu kan. Sambil chatting-chattingan gitu. Kalau yang dibuka firman Tuhan masih luar biasa, masih puji Tuhan. Kalau hatinya kemana ada WA, ada berita apa gitu kan. Sambil dengar firman Tuhan, buka-buka handphone. Itu sebagai bukti manusia lama kita ini masih melekat. Ya. Nah, kita harus keluar dari manusia lama ini. Kita harus menjadikan manusia baru. Ya. Apalagi yang dikatakan tadi? Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Saya katakan, orang bodoh bisa pintar enggak? Bisa ya, kalau mau belajar. Orang bodoh tanpa belajar bisa pintar enggak? Enggak bisa. Di dalam dosa, manusia itu jadi bodoh. Tidak tahu mana yang baik. Dia senang dosa. Dia suka di area kegelapan. Jadi orang bodoh di sini adalah orang yang tidak mengenal Allah, orang yang memiliki hubungan yang jauh dengan Tuhan. Inilah sifat manusia lama. Dia bodoh, tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya, tidak mau ditegur firman Allah, nggak senang kalau firman Tuhan mengajar hidupnya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu kan, banyak segala kegiatan-kegiatan. Ya, game sekarang dahsyat memikat anak-anak muda. Ada orang sampai mengorbankan tidak ke gereja karena hari Minggu hari libur, dia bersama teman-temannya untuk bertanding game online. Ya. Bahkan sampai larut malam. Jam istirahatnya dipakai juga untuk main games. Zaman sekarang manusia telah diikat oleh dunia ini karena dia masih mengenakan manusia lama. Saya mengatakan, selama kita mengenakan manusia lama, maka semua unsur-unsur dosa, semua keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan jahat itu akan menjadi makanan kita. Kita akan bisa melepaskan diri dari semua ikatan ini kalau manusia lama kita tidak buang. Amin. Ada amin? Haleluya. Ya. Dan yang keempat adalah karena kedegilan hati mereka.
degil, keras, berontak gitu ya. Kalau dinasehati tidak mau dengar, saudaraku. Kalau ada orang Kristen dinasehati firman Allah, ditegur firman Tuhan, dikasih tahu kesalahannya, diperingatkannya dia berkali-kali, tetapi dia mengeraskan hati, dia menutup telinganya, dia menutup pikirannya dan hatinya. Itulah yang disebut dengan kedegilan hati. Orang yang degil adalah orang yang keras kepala, yang tidak pernah akan mengalami perubahan karena dia tutup pintu hatinya untuk berubah. Dan inilah orang-orang yang disebut manusia lama. Mau gak saudaraku lepas dari manusia lamamu? Karena selama manusia lama itu mengikat kita, di mana kita memiliki pengertian yang gelap, kita menjadi orang Kristen tetapi jauh dari persekutuan dengan Tuhan, dan kita menjadi orang Kristen yang bodoh, tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki kehidupan kita, sikap dan tingkah laku kita. Dan keempat, kita degil hati, keras hati, ya, nggak mau ditegur, nggak mau dinasehati. Selama ini ada dalam hidup kita, saya mengatakan kita masih berada dalam manusia lama. Dan kalau manusia lama ini masih ada dalam hidup kita, maka pertobatan kita tidak bisa disebut pertobatan yang sejati. Amin. Kita hanya bertobat berpura-pura. Kelihatannya kita bertobat, tetapi di dalamnya kita masih rapuh. Dan kita ini incaran dan makanannya iblis. Iblis cari kesempatan untuk mengikat kita, membelenggu kita, membuat kita menjadi orang Kristen yang hidup di dalam dosa, jatuh bangun, jatuh bangun. Kita tidak akan pernah mengalami transformasi dalam hidup selama kita masih mengenakan manusia lama. Amin. Tetapi kita harus mengenakan manusia baru. Manusia baru yang akan kita kenakan menurut Alkitab seperti apa? Mari kita lihat. Ya. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 21. Inilah manusia baru yang harus kita kenakan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Manusia yang baru yang mau kita kenakan adalah ketika kita belajar mengenal Kristus. Mengenal Kristus adalah dasar seseorang bisa memiliki manusia baru. Hidupku yang lama aku tanggalkan, dan aku akan berlomba-lomba ke depan mengikuti keteladanan di dalam Kristus. Ya, jadi manusia yang baru yang kita kenakan adalah belajar mengenal Kristus, mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Yesus Kristus menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Jadi semua ruang lingkupnya adalah di dalam Kristus. Ya. Belajar mengenal, mendengar tentang Dia, menerima pengajarannya. Inilah yang memproses hidup kita, benar-benar menjadi manusia yang baru di mata Tuhan. Amin. Mau jadi orang Kristen yang menakan manusia baru? Kalau ini kita kenakan, maka jangan pernah bosan belajar. Amin. Jangan pernah bosan mendengar firman Tuhan. Ya Jo ya. Jangan pernah bosan menerima pengajaran dan juga kebenaran yang Tuhan Yesus beritakan dalam hidup kita. Efesus pasal 3 ayat 9 berkata, jangan lagi kamu saling mendustai. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di dalam pertobatan, ya, dan kita sudah mengenakan manusia baru. Di situ ada proses terus menerus mengalami pembaharuan sampai memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah, gambar kalik. Ya. Inilah kehidupan orang-orang Kristen
yang memegang pertobatan yang sejati. Ya. Kalau kita mau hidup benar-benar dalam pertobatan yang sejati, yang pertama dikatakan apa? Dilahirkan kembali. Amin. Di dalam apa? Di dalam kuasa Roh Kudus. Ya. Karena yang membuat kita dilahirkan kembali itu Roh Kudus, tidak ada yang lain. Ya. Kalau tidak ada Roh Kudus, nggak mungkin orang bisa menerima Yesus dan tidak mungkin bisa dilahirkan kembali. Roh Kudus punya peranan penting. Dan yang kedua, kalau kita memiliki kehidupan Kristen yang sejati di dalam pertobatan, maka kita harus mengalami yang namanya pembaharuan budi atau transformasi. Ya. Mentranspos, merubah bentuk, sifat, fungsi, struktur, menata kembali unsur-unsur yang ilahi, yang tadi yang fana, yang tidak berguna, ya, diubah dengan unsur-unsur yang rohani, yang membuat hidup kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Itu yang kedua, pembaruan akal budi. Dimulai dengan melepaskan hal-hal duniawi. Dan kedua, memiliki kepekaan akan kehendak Allah. Dan ketiga, menanggalkan manusia lama dengan mengenakan manusia yang baru. Inilah yang disebut dengan pertobatan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, menjelang siang kami boleh menyatukan hati, dan kami ingin berjanji dalam hidup kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami ingin bertobat, tetapi bukan pertobatan asal-asalan, tetapi pertobatan yang sejati, di mana kami dilahirkan kembali, di mana kami akan mengalami pembaharuan budi, ada transformasi dalam hidup kami. Dan yang ketiga, kami menanggalkan manusia lama kami, belajar mengenal Kristus, mendengar dan menerima pengajaran dari Kristus, sehingga hidup kami boleh mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu mengubah dan membawa kehidupan kami lebih baik, semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin.